Bapak dan Ibu, untuk materi berikutnya adalah dari Dr. Lilis Handayani Ujiati. Sudah ada nggih Dr. Lilis? Sudah Pak Tri. Sudah. Oke. Oh ya, saya jadikan Terima co-host nggih. kasih selamat Nggih. pagi. Iya, Ya. iya nggih co-host. Iya, Dr. Lilis akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen MFK di Puskesmas. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan sudah jelas sekali dari Dr. Cahyono. Kemudian untuk kita melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh masing-masing elemen penilaian tentang MFK nanti akan disampaikan oleh Dr. Lilis dan setelahnya lagi oleh Ibu Parlupi. Untuk kesempatan pertama kepada Dr. Lilis, kami persilahkan. Mungkin ini karena kita sudah pertemuan yang ke-6, saya nggak akan menyampaikan kurikulum vitae nih, Dr. Lilis nggih. Sudah berkali-kali, Pak. Dia sudah dikenal sekali Dr. Lilis nggih. Kami persilakan Dr. Lilis untuk memulai nanti sampai dengan pukul 10.30 nggih, monggo. 10.30. Nggih, kami persilakan. Nggih. Nggih. Selamat matur nuwun Pak Triadi atas waktunya. Selamat pagi semua teman-teman di puskesmas maupun klinik. Saya mencoba menyampaikan apa yang bisa kita diskusikan untuk pagi ini ya. Nah, dalam 1 jam, semoga bisa selesai. 1 jam bareng sama Mbak Opi ya? 1 jam sendirian, Bu? Atau, terima kasih. Ini teman-teman, jadi memang dokumen MFK ini cukup baru ya di kita yang ada di puskesmas maupun klinik, dan standarnya juga baru. Tadi kita mendengarkan Dr. Cahyono untuk bisa menyampaikan, ternyata banyak yang harus disiapkan dan diimplementasikan. Seperti itu saya mencoba untuk share screen. Maaf. Unmute, Dr. Lilis. Ya, sebentar saya cek dulu. Nggih, monggo. Nggih. Oke, nggih. Enggak, bukan ya. Sebentar Pak. Saya tutup dulu ini. Nggih, monggo. Halo, Bu Lilis. Kayaknya ada gangguan sinyal. Nggih, Bapak Ibu, barangkali Dr. Lilis sedang ada gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar. Nggih. Halo, Dr. Lilis sudah menyambung kembali? Ya, mohon maaf, saya agak di lantai atas, jadinya sinyalnya cukup hilang-hilang. Atau di ini, Pak Tri, saya share screen. Saya yang share screen? Atau sudah, ya boleh, sama saja. Saya tadi sudah kirim. Atau monggo kalau memang sudah siap bisa di share screen sekarang, Bu Dr. Lilis.
Oke, Nggih, ya. nggih. Jadi saya dijadikan co-host dulu ya. Oh, nggih. Sudah, Pak. Sudah nggih. Mohon maaf ya. Hanya bisa langsung, Dok. Nggih. Silakan. Sudah. Tidak bisa, Pak Tri. Nggih. Sampun. Sampun Oh, dadi nggih. co-host. Nggih. Oke. Sudah Oke. terlihat nggih ya. Nggih, tinggal slideshow aja. Teman-teman, iya. Sedikit saya sampaikan untuk MFK. Memang ada beberapa peraturan Permenkes atau undang-undang dan peraturan pemerintah dan Permenkes untuk kita sinkronkan di dalam pembuatan dokumen K3 ini. Dan memang harus coba kita pelajari atau kita baca ya, supaya teman-teman nanti tidak MFK nanti dari mana, biasanya hanya dari Permenkes 52 seperti itu. Dan seperti Dr. Cahyono bahwa kita harus mencoba untuk membuat lintas program ya, dari PPI, dari manajemen risiko, untuk bisa bergabung bersama membuat suatu regulasi ataupun mengimplementasikan di dalam puskesmas. Jadi ada beberapa regulasi yang bisa kita ambil untuk sebagai pedoman dalam pembuatan SK di puskesmas ataupun klinik. Ini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih bisa dimasukkan. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 74 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, Nomor 47, Nomor 88, kemudian Permenaker keselamatan dan kesehatan kerja Nomor 2 tahun 1983 tentang proteksi kebakaran, Permenkes, nah ini Permenkes 11 tahun 2017, Permenkes 27 tahun 2017, Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dari 3 Permenkes ini mungkin nanti bisa disatukan untuk bisa teman-teman membuat suatu dokumen dan masing-masing dicoba diintegrasikan. Kemudian ada Permenkes 43, tidak lupa karena Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas ini memang dasar-dasarnya persyaratan puskesmas ada di situ semua. Ya, dan boleh diambil dari Permenkes nomor 25 tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, untuk klinik baru ditambahkan, bisa kita lihat untuk nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Barangkali ini ada klinik yang ikut ya. Nah, untuk sebenarnya mohon maaf ini apa namanya, teman-teman, ini model terburu-buru ya. Ini mohon maaf mungkin di kami ya, di kami, bahwa dokumen yang dibuat itu bukan hanya sekedar menjawab elemen penilaian dan bukan ini nanti merupakan suatu pembuktian dari bahwa kita memenuhi standar-standar yang ada di standar akreditasi atau mau disurvei. Nah, ini memang agak perlu waktu, perlu apa ya, effort untuk bisa teman-teman puskesmas bahwa nggak usah melihat EP dulu begitu ya. Ya, lebih baik tidak usah melihat EP dulu, kita lihat bab dan standarnya dulu. Nah, kemudian memang bahasanya juga cukup sulit, tetapi untuk sekarang insya Allah monggo teman-teman sebelum baca MFK, karena ini hal baru, benar-benar membaca standar akreditasi nomor 165 tahun 2023. Jadi saya harus mulai dari, mohon maaf, saya pasti teman yang di sini tuh pasti sudah piawai semua. Jadi, tetapi kita juga harus berpikir bahwa di dalam puskesmas itu banyak orang, banyak teman-teman yang mungkin dengan kesibukan yang sangat banyak tidak sempat membaca standar. Langsung saja disuruh membuat EP begitu ya. Masing-masing elemen penilaiannya apa. Nah, ini yang menjadikan bagaimana membuat dokumen MFK rasanya susah sekali gitu ya. Tapi dan ini kita harapkan teman-teman yang ada di sini mulai membaca standar yang ada, karena standar yang mungkin beberapa pertanyaan
yang disampaikan tadi sebenarnya terjawab oleh standar 165 tahun 2023. Jadi tidak hanya kita melihat instrumen. Nah, ini yang mungkin perlu disosialisasikan di puskesmas supaya beliau-beliau yang membuat atau mencoba membuat regulasi itu paham benar. Kemudian ini yang mohon maaf, ini yang mungkin perlu disampaikan di puskesmas. Nah, kita langsung saja kepada tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono, di mana harapannya di bab 1, standar 4 kriteria 1, itu memang kita harus membuat SK penetapan tanggung jawab, MFK, kemudian nanti diintegrasikan dengan SK penanggung jawab pada kriteria 121. Memang ini nanti sepertinya sudah dibuatkan link oleh Dr. Cahyono beserta Senisi ya, bahwa ini nanti akan terintegrasi dengan bab-bab yang lain, gitu ya. Sedikit saya langsung saja. Kemudian yang kedua nanti ada pengamatan surveyor terhadap pengaturan ruang yang aman. Jadi dari RDOWS-nya kita menyiapkan SK, ya, kita menyiapkan SK tim MFK, tetapi kita tidak boleh dengan menyusun SK saja. Ini mohon maaf hanya sekedar contoh gambar saja, dan nanti akan diberikan untuk SK yang template oleh Senesia. Jadi ini hanya sekedar contoh saja, di mana SK ini memang tidak hanya sekedar nama di sini, tetapi harapannya beliau-beliau yang nanti di SK akan menjadi tim ini benar-benar paham. Dan ini juga terintegrasi bekerja sama dengan tim-tim yang lain, gitu ya, tim-tim yang dimana ada di situ ada manajemen risiko, kemudian ada PPI, kemudian tadi ada MFK dan K3. Ini rasanya tadi seperti apa yang disampaikan Dr. Cahyono, bahwa harapannya ini terintegrasi, kalau bisa dijadikan satu tim saja, gitu ya, untuk tim MFK dan K3 ya. Untuk sementara untuk K3 memang yang diminta adalah nanti di bab 1 standar 3 kriteria 6 itu adalah bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan K3 di puskesmas. Jadi lebih baik dijadikan satu saja. Kemudian dari SK itu di situ akan terlihat bahwa bagaimana tugas-tugas seorang penanggung jawab MFK, bahwa tertulis dengan rinci, bahkan ini boleh ditambah-tambahkan kalau memang itu memang terasa diperlukan di teman-teman, bahwa penanggung jawab MFK beserta timnya itu memang harus benar-benar melakukan programnya, sehingga 7 program MFK yang tadi disampaikan oleh Dr. Cahyono bisa dilaksanakan dengan baik ya. Jadi tertulislah pada lampiran SK bahwa tugas PJ MFK kalau boleh ditambahkan dengan K3 itu adalah mengawasi semua aspek program manajemen risiko, kemudian mengembangkan, memberikan rekomendasi, mengawasi pelaksanaan program secara konsisten, melakukan edukasi staf. Ini penting ya teman-teman, edukasi itu rasanya teman-teman yang tidak sempat melihat MFK itu benar-benar sesuatu yang baru. Kemudian melakukan pemantauan programnya dan secara berkala menilai, merevisi program manajemen risiko, fasilitas, dan lingkungannya. Kemudian dilakukan laporannya baik kepada kepala puskesmas, bahkan nanti ada beberapa yang dilakukan kepada dinas kesehatan. Dan jangan lupa bahwa tugas dari nanti yang tertulis pada lampiran dari SK tim MFK atau K3 itu adalah mengorganisasikan dan mengelola laporan apabila ada insiden. Nah, ini dilakukan nanti dengan yang ada di standar bab 5, di mana di situ ada insiden. Tadi ada beberapa pertanyaan, nyambung saja sekalian, di mana tadi ada insiden, bagaimana kita membuat suatu ikra di dalam puskesmas apabila ada renovasi atau pembangunan, di mana nah ini terjadi pada pasien gitu. Oh, ada pasien kejatuhan apa ya istilahnya, runtuhan sedikit untuk pelaksanaan pembangunan, kemudian atau kena batu-batu pada waktu pembuatan
renovasi yang tidak bersih. Nah, seperti itu adalah merupakan tanggung jawab dari tim MFK plus tim manajemen risiko, ya, plus tim PPI, begitu ya. Jadi memang ini memang nggak bisa kerja sendirian. Nah, setelah membuat suatu SK, tim tanggung jawab MFK dan K3 ini silakan nanti membuat suatu program MFK beserta nanti kegiatan-kegiatan yang berisi dengan kerangka acuan MFK. Nah, kemudian bagaimana kita membuat suatu program, bagaimana cara nanti ini beberapa, insya Allah nanti kalau misalnya ada template dari Indonesia, insya Allah kalau template agak banyak dari Indonesia, hanya ini tidak bisa saya tampilkan semua, dan harapannya nanti bagaimana kita membuat program dan cara melaksanakannya, dan indikatornya apa. Nah, indikator ini juga penting teman-teman dibikin supaya kita mempunyai target. Jadi dalam membuat suatu program K3 dan seterusnya untuk manajemen fasilitas dan keamanan ini memang perlu dijelaskan supaya nanti apa yang teman-teman yang ada di yang bekerja sama dengan kita itu tahu cara melaksanakannya bagaimana. Kemudian ada indikatornya harus bagaimana, sehingga harapannya program ini bisa lebih rinci dan lebih bisa dilaksanakan, dan tidak perlu nanti monitoringnya harus dengan ketua tim PJ, jadi bisa dilaksanakan oleh para koordinator di bawahnya, dan ini berintegrasi antara semua kegiatan yang ada di UKP dan UKM, gitu ya. Jadi kadang-kadang memang agak tinggal nih bayangannya yang MFK itu ada di dalam gedung saja, padahal ini nanti juga akan kita berikan contoh untuk manajemen risikonya dan program-programnya di luar gedung. Nah, ini beberapa contoh saja. Kemudian di mana tadi 411 tadi masih bahwa ada di dalam puskesmas ataupun mungkin di kegiatan luar puskesmas itu harus dibuat penyediaan ruang pelayanan untuk memenuhi pasien yang berkebutuhan khusus. Pasien yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa kita tinggalkan karena ini juga masuk di dalam ranah bab yang lain, masuk ranah di bab 3 juga kalau kita memang bicara UKP, sehingga teman-teman juga mulai melihat bagaimana kebutuhan dari para beliau-beliau yang berkebutuhan khusus ini untuk disediakan dan didokumentasikan. Misalnya seperti ini. Untuk lansia, jadi lansia adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus atau pasien yang berkebutuhan khusus di puskesmas, di mana dari sisi teman-teman di MFK juga harus mencoba upayanya apa untuk penyediaan sarana prasarananya. Oh, untuk lansia disediakan kursi roda, ada handrail, toilet khusus lansia, kursi periksa, kursi prioritas, dan lain-lain. Mungkin bisa teman-teman tambahkan untuk penyediaan sarana prasarana. Nah, ini nanti dirinci oleh teman-teman, di mana nanti di dalam identifikasi pasien di bab 3.1 itu juga sudah tertera bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus adalah siapa saja. Ya. Dan apabila kita menemukan pasien dengan berkebutuhan khusus, berarti kita sudah menyediakan sarana dari sisi MFK, kemudian kita menyediakan petugasnya, ya, misalnya petugas apa yang memang siap semuanya disosialisasikan bahwa inilah orang-orang berkebutuhan khusus yang kita harus selalu responsif untuk menolongnya. Kemudian dari sistem pelayanannya juga diberikan suatu prioritas. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti bisa membuat suatu dokumen di puskesmas, silahkan nanti dikembangkan sendiri, di mana ini memang perlu untuk nanti dirincikan supaya nanti ada sambungnya antara bab UKP, misalnya ini di puskesmas, dan di MFK, seperti itu ya teman-teman. Termasuk di dalamnya adalah ibu hamil. Ibu hamil juga merupakan orang yang berkebutuhan khusus, jadi ternyata ruang KI
Nah, ruang KB pun itu mempunyai spesifikasi yang sedikit lebih daripada ruang-ruang yang lain, ya gitu ya. Karena kita nggak harapannya semua orang-orang berkebutuhan khusus dan semua puskesmas bisa tersiapkan untuk supaya tidak terjadi insiden keselamatan pasien. Gitu ya, teman-teman, untuk lansia, ibu hamil, bayi, tunarungu, tunanetra, disabilitas, monggo nanti diteruskan dibuat suatu preparing di dalam puskesmas apabila kita menemukan orang-orang seperti ini. Nah, kemudian ada register risiko. Tadi sudah juga disampaikan bahwa register risiko itu tidak hanya ada di UKM, di UKP, tetapi juga di luar gedung yang mungkin ada kegiatan UKBM, di mana register risiko ini harus kita rinci karena memang ini perlu untuk apa namanya, perlu untuk disiapkan. Jadi nanti kita berikan contohnya juga ya gitu. Ini untuk programnya, kemudian untuk resume program, saya agak. Nah, untuk register risiko sebentar. Register risiko ini memang nanti coba kita sedikit berikan contoh untuk di UKM. Mungkin banyak teman-teman sekarang yang masih membuatnya di UKP saja ya. Jadi di dalam gedung saja. Mulai dari semua unit, kemudian nanti sampai kepada sarana prasarana seperti itu. Dan di UKM juga dibikin. Nah, termasuk UKM pengembangan ya, UKM esensial dan pengembangan. Nah, teman-teman, ini banyak ditanyakan. Loh, lalu siapa yang bikin register risiko ini di puskesmas gitu ya? Ya, yang membuat ini adalah bareng-bareng teman-teman. Tidak mungkin tim MFK saja yang disuruh bekerja sendirian untuk membuat register risiko ini. Jadi harapannya register risiko ini dibuat oleh tim. Ya, timnya ini melibatkan masing-masing penanggung jawab ataupun yang mempunyai ruangan tersebut. Ya, jadi memang setiap unit ini memang harus berkontribusi untuk membuat register risiko di layanannya, diintegrasikan dengan teman-teman yang ada di penanggung jawab PPI dan manajemen risiko. Nah, ini memang nanti akan sangat nyambung dengan bab 5 ya, bab 5.2 di mana nanti juga akan ditanyakan. Jadi ini nilai dari ini akan ngeling teman-teman. Nilai ini akan ngeling kepada di bab 5. Jadi harapannya apa yang sudah dibuat juga bisa disampaikan ke bab lain, barangkali nanti ada yang kok buatnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Lanjut untuk dilakukan identifikasi area-area tadi sudah, register risiko. Kemudian ada permintaan bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK serta tindak lanjutnya. Ini memang dibuat pemenuhan 1-7 tadi yang diminta, yang sudah disampaikan Dr. Cahyono. Nah, ini contoh program MFK, nanti harapannya juga bisa disampaikan template dari Sinesia untuk bisa, barangkali masih ada teman-teman yang memerlukan untuk bisa bagaimana sih membuat program MFK-nya seperti itu. Nah, di mana program MFK-nya ini harapannya seperti kita membuat suatu program, kemudian pedoman juga. Nah, di mana di situ terinci semua rincian kegiatan program, baik dimulai dari perencanaan, kemudian bagaimana merencanakan dari tujuh kriteria yang diminta oleh manajemen fasilitas dan keamanan. Jadi harapannya ini bisa tertuang semuanya di dalam program. Nah, lalu bagaimana? Ini puskesmas kalau begini banyak sekali program. Harapan saya sih begini, untuk mudahnya teman-teman puskesmas tidak usah lari jauh-jauh dari standar dulu begitu ya. Standar yang sudah ada coba dibaca, kemudian nanti mohon maaf ini saya balik lagi ke belakang, di mana
7 ini yang diminta oleh masing-masing kriteria dan elemen penilaian ini masuk ke dalam program kerja. Harapannya seperti itu, dan ini benar-benar disambungkan dengan barangkali teman-teman di keuangan atau di manajemen puskesmasnya di perencanaannya sudah masuk memfasilitasinya. Jadi memang sistem bagaimana bisa terintegrasi antara manajemen kemudian dengan pelaksana yang ada di lapangan itu bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi harapannya tidak terburu-buru sehingga program MFK ini berjalan bagus sekali ya, mulai dari workshop. Kegiatan pokok termasuk di dalamnya adalah workshop. Tadi sempat juga ditanyakan, waduh kami belum sempat ikut pelatihan gitu ya. Ya, pelatihan MFK ini juga sebenarnya banyak sekali, apalagi selama kemarin COVID sampai sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan MFK. Apabila memang nanti teman-teman untuk pelatihan MFK-nya tidak sempat untuk mengundang narasumber, ya kita memakai yang WSWS, workshop-workshop. Apabila nggak sempat lagi, ini sudah keburu mau akreditasi nih gitu ya. Kok belum paham? Kita membuat satu OJT saja di puskesmas gitu ya. Jadi beberapa puskesmas kami belum belajar. Oh ya, kita belajar bareng-bareng saja. Buka YouTube juga banyak sekali bagaimana pemahaman MFK ini di puskesmas. Jadi tidak ada akar rotan pun jadi ya teman-teman. Ini tidak ada rotan akar pun jadi, kebalik nih. Seperti itu, bahwa apa namanya, bisa lah, semua bisa teman-teman. Kalau nggak belajar lewat YouTube ya belajar lewat mengirim salah satu untuk ikut WS dan selanjutnya untuk bisa melaksanakan atau membuat OJT di puskesmas. Jadi program-program ini seperti itu. Lanjut, kita masih lanjut saja. Kemudian bagaimana kita membuat suatu program kerja ini seperti ini. Ya, harapannya ini sesudah ini program ini berjalan dan ada ada monitoring yang memang dilakukan di puskesmas, karena pada EP di C, D, E itu banyak sekali monitoring yang dilakukan, yang ditanyakan seperti itu. Jadi untuk persiapan dokumennya harapannya teman-teman di MFK rajin untuk bisa mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan di puskesmas. Ini salah satu contoh. Kemudian evaluasinya dari forum ini, harapannya buat asesmen apakah semua program yang telah ditetapkan ini berjalan apa tidak. Enggak apa-apa, belum berjalan juga enggak apa-apa. Surveyor juga tidak mesti belum jalan terus, ini kok kurang sekali begini, enggak. Jadi harapannya teman-teman ini mencoba untuk bisa menjalankan program ini dan memonitornya apakah sudah berjalan atau belum. Bagi yang belum berjalan, ya sudah diperbaiki, mana yang belum berjalan dan coba kita jalankan. Kayaknya lebih mudah. Jadi akreditasi itu sebenarnya mungkin sedikit lebih mudah, kita nggak usah membuat susah karena memang yang belum baik kita baikkan, begitu ya. Jadi ini termasuk di dalamnya. Jika memang belum ada, apa alasannya, gitu ya? Apa upaya yang sudah dilakukan untuk melanjutkan program yang belum berjalan? Ini perlu teman-teman supaya nanti ini menjawab untuk beberapa elemen penilaian yang ada di bawah, di mana teman-teman memang belum sempat menjalankannya, tetapi sudah mencoba untuk menjalankannya. Nah, kemudian apakah ada perbaikan dari mitigasi risiko pada area-area yang telah diidentifikasi pada register risiko, itu sudah ditindaklanjuti apa belum? Ini juga terjadi lagi di mana kita mencoba membuat suatu risk register ini banyak sekali ya, di mana dalam 1 tahun nggak semuanya ini bisa kita selesaikan. Lalu bagaimana? Sudah dimitigasi tidak selesai, ini upaya yang sudah dilakukan ini memang sudah dicoba tetapi memang masih ada pada tahun berikutnya, cobalah masukkan semua resiko-resiko yang ada di tahun sebelumnya, kok belum sempat terpegang atau dibuat suatu solusi, kita masukkan lagi pada tahun berikutnya. Seperti itu teman-teman, bagaimana kita mencoba program-program ini bisa berjalan berkesinambungan seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari register risiko, di mana tadi saya mengatur bahwa yang ditanyakan sampai saya memasukkan ini barusan karena memang teman-teman mencobalah
untuk memasukkan register risiko ini baik di UKP UKM. Ini beberapa contoh yang UKM, di mana UKM itu kami yakin banyak sekali kegiatan yang ada di UKM, di mana kadang-kadang ini dilupakan karena teman-teman ini di tempat saya mungkin ya, di tempat saya sedikit dilupakan gitu. Oh ya sudah ya keluar saja tanpa berpikir bahwa kita keluar itu mulai dari keluar halaman puskesmas sampai nanti melaksanakan pekerjaan di sana, nanti balik lagi puskesmas pasti ada risiko yang terjadi pada waktu pelaksanaannya. Sehingga ini bisa kita rinci di dalam register risiko ini, misalnya ini kegiatan gizi, oh ya ada posyandu, di dalam posyandu ini kira-kira apa ya gitu ya, ekstrim misalnya apa namanya, ada makanan yang diberikan, kemudian atau bayi yang mungkin tidak pas untuk memasang timbangan dan lain-lain, dan kita coba mitigasi, kita skor supaya kita tahu oh ya mana skor-skor yang berisiko tinggi yang harus kita tindak lanjuti segera, dan kalau mana yang risiko-risikonya tingkat rendah, dan ini bisa kita sambil jalan untuk memperbaikinya. Nah, ini menjadikan apa ya, peringatan bagi kita yang ada di puskesmas supaya segera mencoba melaksanakan, meminimalkan semua risiko yang mungkin akan terjadi pada kegiatan di dalam gedung maupun di kegiatan di UKM yang bersifat UKBM di luar gedung. Seperti itu teman-teman, ini harapannya bisa semua pekerjaan di luar gedung bisa dilaksanakan. Tadi juga Dr. Cahyono juga menyampaikan, oh ya bagaimana kalau kita ke kunjungan keluar gedung untuk surveillance penyakit menular. Nah, ini juga merupakan suatu risiko yang harus kita masukkan di dalam risk register. Seperti itu. Ya. Apabila pasien sudah terjadi, juga bisa dimasukkan dalam register risiko. Jadi memang register risiko ini bisa adalah kejadian yang mungkin sudah terjadi, yang baru kita dalam proses memperbaikinya, atau juga kejadian-kejadian yang merupakan potensial risiko pada waktu suatu kegiatan. Itu kemudian ini juga termasuknya UKM, tadi ada UKM esensial dan UKM pengembangan. Saya sedikit memberikan contoh saja di mana ternyata di UKM pengembangan pun masih banyak beberapa resiko yang mungkin terjadi yang bisa nanti kita coba laksanakan. Misalnya saja tadi lansia, ternyata ada senam lansia tuh harus hati-hati nih, bisa saja para lansia ini memang dengan apa ya, tempat yang sempit atau memang karena memang usia sehingga ini bisa ada risiko terkilir atau jatuh dan sebagainya. Ini juga harus kita masukkan di dalam register risiko, dan bagaimana kita mencoba membuat register risiko ini juga menganalisis akibatnya apa, pencegahannya bagaimana. Harapannya pencegahan, minimalisasi risiko dan upaya ini yang diberikan adalah merupakan tindak lanjut puskesmas yang nanti bisa ditekan dan terintegrasi untuk penyediaan bab-bab yang di tempat lain nanti di manajemen risiko. Itu teman-teman untuk register risiko. Lanjut ke 142, di mana tadi juga cukup banyak apa namanya diskusikan mana oh ya ada SOP identifikasi pengunjung dan pekerja alih daya. Intinya tadi ada SOP tentang penyediaan fasilitas apa namanya keamanan gitu, ada CCTV. Jadi kembali lagi kepada teman-teman tadi ada pertanyaan sekalian kita berdiskusi bahwa tadi ada untuk keamanan puskesmas rawat inap, itu memang agak lebih banyak karena apa namanya pasien-pasien juga di situ ada risiko tidak aman, ada bayi tertukar dan lain-lain atau hilang dan sebagainya, itu juga harus benar-benar disiapkan oleh puskesmas. Nah, enggak ya. Jadi, nah di mana ini juga ada sedikit bahwa ini yang dilakukan sebagai tindakan korektif, di mana tadi teman-teman kalau sudah menemukan suatu resiko, ya, oh iya, saya bisa mencoba meminimalisasi. Oh, yang ini memang perlu diperbaiki. Nah, ini buatlah suatu tindakan korektif. Jadi ini nyambung dengan akreditasi yang
masih 9 bab itu bahwa ada tindakan preventif dan tindakan korektif. Mana yang disebut tindakan korektif dan mana yang disebut tindakan preventif. Jadi ini yang nyambung sangat. Kalau misalnya teman-teman tidak membuat risk register, pasti akan gimana saya bisa mempreventifkan sesuatu, atau bagaimana saya bisa mengkoreksi segala apa namanya, risiko-risiko yang sudah terjadi yang dalam proses ini harus diperbaiki. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut untuk ikra, ini karena waktunya cuma 1 jam, ngebut ya. Untuk ikra, ini teman-teman juga sudah harapannya sudah mulai membuat untuk kode ya, maaf, kode darurat. Kode darurat ini memang diperlukan bahwa memang kalau puskesmas ini minimal ada code blue dan code red. Jadi itu ya, ini untuk bisa disampaikan dan dipahamkan untuk apa namanya, teman-teman di puskesmas, barangkali nanti pada waktu simulasi itu ditanya oleh surveyor. Jadi harapannya ada pelatihan BHD lah, yang paling mudah lah, pelatihan BHD dan bagaimana membuat simulasi kebakaran yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Upi ya. Kemudian dokumen ikra tadi cukup banyak disampaikan pada waktu tanya jawab, di mana ikra itu memang perlu teman-teman bisa membuatnya dan berkoordinasi dengan tim PPI ini untuk anu ya, nanti akan ditanyakan untuk daunnya ini, teman-teman nanti kalau misalnya survei juga akan ditanyakan untuk ini ya, siapkan saja. Kemudian untuk ini sedikit saya masukkan beberapa, tadi ada beberapa pertanyaan karena memang teman-teman harus membuat ini, di mana ada pre-construction risk assessment, di mana ini harapannya bisa dilakukan apabila ada renovasi. Renovasi pun nggak harus melihat bahwa renovasi itu harus membuat ruangan atau merenovasi ruangan. Ternyata yang kecil-kecil pun harus dibuat ikrar harapannya teman-teman ya. Jadi misalnya hanya memasang AC, yang memasang AC itu harus sedikit apa ya, menempelkan barang-barang yang ada di tembok itu pun kalau bisa dibuat ikra ya. Jadi ini dalam waktu berjalan, kalau ikra sudah mulai dikerjakan, insya Allah teman-teman punya banyak sekali, apalagi tadi mempersiapkan akreditasi ya, survei akreditasi pada bulan apa nanti. Nah itu banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan puskesmas untuk memenuhi standarnya. Jadi ikra jangan dilupakan ya, jangan dilupakan karena memang ini perlu ada dokumentasinya. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata ikra itu tidak susah juga, kecuali nanti kalau kita harus membuat puskesmas penuh, itu sudah bisa dilakukan oleh rekanan yang memang melaksanakan pembangunan begitu. Tapi kalau yang kecil-kecil di puskesmas tadi sesuai arahan Dokter Cahyono, ya kita kerjakan saja di puskesmas seperti itu ya. Dimana ini nanti bisa teman-teman belajar sendiri untuk bagaimana membuat ikrar. Insya Allah nanti banyak sekali WS-WS yang sudah ada atau di YouTube yang sudah ada bagaimana kita menentukan ikrar untuk renovasi atau bangunan ya, ada tipe-tipenya. Kemudian bagaimana kita menentukan kelompok-kelompoknya, ada kelompok rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, bagaimana ini akan berisiko sekali terjadi infeksi di dalam puskesmas begitu ya. Kemudian nanti silahkan membuat suatu tabel metrik antara aktivitas konstruksi dengan kelompok risiko pasiennya bagaimana nanti. Nah dari sekian ini ada tinggal di apa namanya, ditarik garis saja bahwa kita nanti ada di kelas berapa, harus mengendalikannya. Nah, kalau sudah sampai kelas risiko berdasarkan tipe konstruksi ini seperti ini. Nah, ini kita buat suatu laporan Word di mana masing-masing puskesmas pasti akan berbeda-beda. Jadi saya masih memberikan contohnya misalnya saja seperti ini gitu ya. Jadi nanti memang kita membuat suatu apa namanya, ini sudah ada teman-teman, nanti kalau misalnya ini dibuat suatu laporan misalnya ini saja, hanya misalnya saja renovasi kecil-kecilan hanya menambah apa namanya, menambah apa ya, Pak, apa meja dapur misalnya, seperti itu pun harus dibuat suatu ikrar
walaupun nanti kelasnya masih ringan sehingga kita hanya menutup sebagian saja supaya tidak menimbulkan infeksi di tempat lain. Ini teman-teman, jadi memang harapannya ini pasti pernah dibuat oleh puskesmas. Puskesmas sekecil apa, renovasinya sekecil apa harus dibuat. Kemudian untuk 1.4.3 ya, jadi ini untuk bahan bahaya ya, di mana di situ ada dilakukan SOP pengelolaan limbah B3 di puskesmas, di mana ini limbah B3 ini cukup menjadi permasalahan di puskesmas karena memang harus tidak bisa melaksanakan sendiri ya, selama peraturan yang memang berlaku ini harus ada IPAL di puskesmas, dan untuk B3-nya juga harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini beberapa alur di mana bahwa pengelolaan limbah ini memang harus ada kerangka acuan program yang dibuat oleh teman-teman puskesmas. Bagaimana pengelolaan limbah, ya limbah. Kemudian dari SK ini harus kita buat bagaimana kerangka acuannya. Kemudian perjanjian kerjasama pasti untuk transporter untuk pembuangan limbah medis misalnya seperti itu, dan bagaimana pengelolaan, dan jangan lupa untuk monitoringnya. Ini beberapa karakteristik yang nanti ini sudah ada di teori, di mana teman-teman jangan lupa lakukan labeling di setiap bahan-bahan yang berbahaya di dalam puskesmas. Jadi bahan B3 ini jangan lupa lakukan labeling, dan labeling ini juga harus dipahami oleh masing-masing ruangan yang memang ada barangnya. Jadi ini bukan kerjaan teman-teman MFK semua. Ini bisa kerjaan di teman-teman di farmasi, teman-teman di laborat, teman-teman di ruang tindakan, teman-teman di persalinan dan sebagainya. Nah, juga teman-teman di ruang penyimpanan, di barangkali di gudang penyimpanan. Ini harus mau nggak mau mencobalah membuat suatu pembelajaran bersama supaya semuanya paham. Kalau misalnya nanti non sewu survei ditanya pas kebetulan beliau belum dipahamkan yang ada di ruangan tersebut, pasti ini akan menjadi masalah. Sehingga harapannya simbol-simbol ini bisa dipahamkan dan ditempelkan sesuai dengan B3 yang ada di tempat tersebut. Ini jenis-jenisnya misalnya di ruang pelayanan, di ruang laborat ini ada alkohol, etanol. Ini harus teman-teman laborat juga harus tahu bagaimana bisa mengelola, bukan hanya menempel MSDS-nya, tetapi juga tahu bahwa informasi di MSDS itu bisa terpahami oleh mereka. Jadi kalau misalnya ada tumpahan dan lain-lain, penanganannya harus bagaimana. Ini juga jangan lupa sebelum kita mulai survei, kita sudah OJT inilah dengan teman-teman dan paham teman-teman untuk bisa mengetahui bahan-bahan B3 apa yang ada di ruangannya dan bagaimana cara pengelolaannya. Seperti itu teman-teman. Ini juga banyak. Ini mesti ada semua di puskesmas ya. Seperti itu. Silahkan nanti ini dibaca sendiri saja ya. Waktunya berjalan terus ini. Waktunya tinggal sebentar, tolong untuk dibaca dan ini termasuk ini ya, ini teman-teman TU apa tahu ini kalau ini B3. Jadi ini harus tahu barangkali nanti pengelolaannya harus bagaimana. Teman-teman di Sarpras mungkin di di layanan mungkin sudah hafal gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat daftar? Ya, kalau bisa ini memang dibikin bahwa ada daftar bahan berbahaya dan beracun yang digunakan di puskesmas. Kemudian ini juga dibuatkan. Ini juga yang buat memang teman-teman MFK yang mungkin bisa didistribusikan pekerjaannya kepada unit-unit yang terkait seperti itu ya. Ini silahkan nanti dicoba untuk dilaksanakan, dan ini akan tahu dari sini bahwa di situ ada risiko kebakaran, di situ ada risiko risiko terkena asam basa atau risiko untuk tumpahan. Jadi seperti ini, insya Allah seperti ini, dan ada di semua ruangan yang ada limbah B3-nya, pasti teman-teman akan lebih mudah bagaimana mencoba menanganinya. Kemudian ada panduan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di puskesmas, nanti dicoba harapannya ada gitu ya.
Kemudian di situ ada pelabelan, kemudian ada pengelolaan. Nah, ini termasuk ini jangan lupa tadi sudah disampaikan Dr. Cahyono bahwa di situ ada material safety data sheet. Jadi ini juga perlu disimpan supaya nanti labelnya ini bisa dipahami oleh teman-teman yang berkebutuhan di situ, bahwa informasi dari MSDS ini ternyata bukan hanya dikumpulin saja teman-teman MSDS-nya, dibaca, lalu bagaimana di situ keterangan-keterangan atau informasi yang di situ, memang banyaknya bahasa Inggris, nggak apa-apa, ada Google Translate gitu, jadi bisa teman-teman mulai mencoba bagaimana pengadaannya nanti bagaimana, kemudian penggunaannya bagaimana, pengemasannya bagaimana, penyimpanan dan penanganan insiden tumpahan, ya. Dan nanti kalau misalnya kedaluarsa bagaimana pembuangannya. Harapannya semua ini nanti bisa dibuat suatu SOP yang teman-teman bisa sampaikan kepada teman-teman, disosialisasikan sehingga pada waktu nanti ada terjadi di lapangan itu sudah dilakukan. Seperti itu. Ini termasuk satu contoh dokumen kerjasama limbah ya. Insya Allah kalau ini sudah semua ya seluruh Indonesia. Dan ini juga monggo untuk transporternya siapa, kalau memang ada langsung dengan pemusnahnya ya lebih baik. Tapi kalau nggak ada berarti harus ada MOU transporter dan kita harus tahu siapa pemusnahnya dan bagaimana prosesnya ada di sana. Dan juga bukti bahwa limbah itu sudah dilakukan pemusnahan. Ini untuk programnya, gue nanti bisa sedikit kalau misalnya mau dipakai monggo, enggak juga nggak apa-apa. Jadi bagaimana untuk program kerja limbah tadi, mohon maaf ini harusnya di awal ya. Kemudian 1.4.4 bahwa itu dilakukan identifikasi risiko bencana. Jadi HVA. HVA ini juga spesifik teman-teman, dan ini bisa disesuaikan dengan puskesmas masing-masing, di mana bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan bencana ini bisa dibuat juga mengacu atau berkolaborasi dengan BPBD. Jadi memang di BPBD itu teman-teman sudah ada sebenarnya program HVA. Maaf langsung ke HVA aja ya. Nah, HPA di puskesmas itu tentunya tidak usah jauh-jauh dari BPBD, tapi kita akan lebih rinci di mana kita juga harus berpikir bencana yang ada di puskesmas seperti itu. Jadi memang HVA yang dibikin BPBD ini bersifat universal. Nah, kita mengadop beliau-beliau sudah membuat ini atau bekerja sama menanyakan atau bekerja bareng memitigasi, ini juga kita merencanakannya di tingkat puskesmas, ini juga mengurusi internal puskesmas dan eksternal, sehingga ini sedikit perbedaan, dan BPBD juga nggak mikirin yang ada di puskesmas, sehingga kita tetap mencoba memitigasi apa bencana-bencana yang ada di puskesmas. Seperti itu. Kemudian bisa saja puskesmas itu ada yang kebanjiran, ada yang barangkali resiko kebakaran, ada yang barangkali resiko lain-lain yang memang mungkin terjadi di puskesmas seperti itu. Kemudian ini silahkan sebagai contoh-contoh saja. Dan ada simulasi darurat bencana tadi juga harapannya sudah dilakukan minimal 1 tahun sekali pada setiap gedung. Jadi ini juga dibuat di dalam program kerangka acuan program tahunan. Ini ya sebagai contoh, nanti masuk di dalam program kerja tahunan dari tim MFK. Lanjut 145, masih ada waktu Pak Tri. Masih ada waktu Pak Tri. 10 menit. Untuk ini sudah ya. Berarti saya sampai sini ya, Pak Tri ya. Atau sampai lanjut? Lanjut nggak apa-apa, ini masih ada waktu 10 menit. Oke. Terima kasih. Nanti ya kita banyak lagi diskusi kalau misalnya ada waktu yang kurang ya. Nanti juga ada diskusi dengan Bu Uti gitu ya.
Di 145 Bapak ada bukti program manajemen pengamanan tadi ya, untuk kebakaran. Jadi memang kebakaran ini semoga tidak terjadi di puskesmas, tapi harapannya memang ini harus dilakukan di puskesmas dengan segala standarnya, di mana apa ya, ini merupakan salah satu bahaya kerentanan yang ada di puskesmas yang harapannya bisa kita bisa minimalisasi resikonya, ya seperti itu. Nah ini SK penanganan bencana kebakaran. Nah harapannya ini SK penanganan bencana kebakaran ini memang benar-benar kita buat dan kita tunjuk di mana SK penanganannya siapa, timnya siapa. Nah, timnya ini juga perlu kita evaluasi. Saya melihat kode-kode yang di sini di puskesmas ini yang terjadi di sini ini semoga benar-benar disiapkan ya orang-orang yang ada ditulis dalam jadwal tim bencana. Ini setiap puskesmas sudah siap, sudah lengkap semuanya. Hanya memang apa ya, refresh setiap tahunnya kok semoga sudah ada semua di puskesmas, bahwa teman-teman ini yang bagi yang memang bukan tim MFK ini memang suka lupa gitu ya, suka lupa gitu. Jadi ini perlu di refresh. Ada 8 kode kedaruratan yang ada di puskesmas ini untuk bisa direfreshkan setiap tahun ke teman-teman yang dari lini pimpinan sampai kepada bawah. Nah, di mana ini juga merupakan persiapan apabila benar risiko ini sewaktu-waktu terjadi. Jadi penulisan yang di sini juga tidak asal harapannya. Ini saya melihat bahwa ini kan dokumen sudah ada di ini kegiatan sudah ada di puskesmas. Hanya kami melihat ya, di beberapa puskesmas kami lah begitu ya. Petugas yang ada di sini ini tidak match ya, tidak match dengan pemahaman apa yang akan mereka lakukan untuk bisa dilaksanakan apabila terjadi saat-saat. Nah, misalnya saja ini evaluasi. Nanti masuk evaluasi ya, Ibu, Bapak Ibu. Barangkali nanti ini, oh kok tidak tertulis, tidak diupdate sejak berapa tahun ya tulisannya itu terus, atau berapa bulan itu tulisannya ya misalnya Lilis Pak Triadi itu terus yang ini tidak diupdate. Jadi benar-benar ini harapannya diupdate untuk semua yang piket di situ. Dan pada saat itu ada orangnya di situ. Ini mohon bisa benar-benar nanti barangkali Pak Survei juga ditanyakan bahwa ada risiko api. Siapa yang akan masuk ditulis di dalam petugas yang melakukan pemadaman api? Pastilah petugas yang memang mampu kira-kira ada benar-benar di situ dan mampu, oh ya dia memang responsif untuk segera mengambil apar dan sebagainya. Kemudian dokumen ini harapannya bahwa ini juga petugas yang memang benar-benar mengelola dokumen. Nanti kamu ya misalnya ada risiko di ruangan ini, kamu yang memang bertugas mengelola dokumen, karena pasti orang yang mengelola dokumen adalah orang yang tahu benar bahwa dokumen yang paling penting di antara sekian banyak dokumen adalah ini gitu ya. Ini penting untuk bisa memahamkan kepada teman-teman. Kemudian pasien, ya kalau pasien bagaimana kita mengevakuasi pasien, itu benar-benar orang-orang yang benar paham untuk mengevakuasi pasien ya. Dan yang yang biru ini adalah aset. Oh iya benar-benar bagaimana? Oh nanti kalau misalnya mau bawa di dalam ruangan itu ada risiko kebakaran, USG harus bawanya caranya gimana? Tidak sekedar ada dari berbagai survei yang kami lakukan di beberapa puskesmas sejak tahun 2018, ini yang memang menjadi sesuatu yang bisa ditulis gitu ya. Nah, harapannya sekarang sudah enggak, karena ini standar baru, ini benar-benar dipahamkan bahwa orang-orang yang bertugas di situ, satu memang ada, yang kedua memang paham apa yang akan dilakukan, apa yang diselamatkan terlebih dahulu, apa yang akan menjadi SOP masing-masing. Ini teman-teman yang banyak harus dilakukan di puskesmas gitu ya. Jadi ada, kalau yang minimal adalah merah dan biru, tapi kalau kita kan enggak mungkin di puskesmas nggak ada dokumen, pasti harapannya ada minimalnya inilah merah, kemudian putih, merah, kuning dan biru ya. Ini untuk bagaimana SOP-nya. Nanti juga sepertinya ada contoh dari Sinesia. Iya, Bu.
masukkan juga di dalam program penanggulangan kebakaran ya, seperti itu. Ya, untuk simulasi ini sudah setiap tahun sekali, harapannya tidak lupa untuk ini. Ya. Gimana Pak Tri? Ya, lanjut Bu. Lanjut ya. Nanti Mbak Upi, Mbak Upi, Bu Upi juga akan menyampaikan. Ya. Kemudian aspek ya, aspek bagaimana ini permintaannya ada bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu, kemudian ada pelatihannya di situ, kemudian ada apa namanya ini jadwal pemeliharaan alat, bukti pemeliharaan alat, bukti kalibrasi, semuanya itu ini juga sudah ada di waktu akreditasi yang dulu bagi yang reakreditasi, gitu ya. Kemudian tadi bahwa bukti aspek ini apa namanya harus untuk puskesmas yang baru boleh 60% ya Pak Tri ya dia boleh 60%, tapi harus 100% terupload begitu ya. Nah tapi kalau misalnya ini puskesmas reakreditasi harus 100% nih capaiannya ya, begitu seperti itu. Jadi memang ini merupakan salah satu prasyarat dari kita boleh apa namanya memenuhi syarat untuk dilakukan survei atau tidak. Nah ini memang bentuk dokumen kegiatannya nanti ada SK penanggung jawab barang bawaan aset, SK pengelola kendaraan, SK penanggung jawab kebersihan, penanggung jawab gudang. SK ini boleh dibikin SK payung gitu. Jadi silahkan teman-teman membuat SK 1 dengan isi seperti ini atau masih sendiri-sendiri. Untuk memudahkan memang dibuat suatu SK payung saja seperti itu ya. Jadi kalau ada permintaan-permintaan dibikinlah satu SK di mana dia akan menaungi beberapa kegiatan yang ada di bawahnya. Oke, Bu Lilis. Ya, habis ya. Iya, Bu Lilis. Ya, Ya, Pak. jadi, mohon izin nanti karena setelah ini kan dilanjut oleh Bu Upi. Mau langsung langsung diskusi apa ini Bu Upi kemudian diskusinya bersama-sama. Oh, saya derek saja. Bu Upi berapa? Apa Bu Upi sekarang siap? dulu? Oh, ngaten. Oke, kalau diskusi Bu Upi berapa jam aja, Bu Lilis? Hanya jawab dulu aja, Bu Lilis. Oh, Bu Lilis saya jawab. Saya derek saja. Nggih, ngaten nggih. Matur nuwun Bapak Ibu peserta Zoom kali ini, dan kita sudah mengikuti Zoom sampai ke kali yang ke-6 juga Bapak Ibu surveyor. Tadi di kesempatan pertama kita sudah diberikan pengantar oleh Dr. Cahyono suhu kita, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Lilis. Beliau orang yang sangat sibuk selain sebagai surveyor admin, kemudian sekarang sudah beralih ke surveyor UKPP nih Mbak Bu Lilis nih. kekurangan surveyor UKPP nih. Tapi berarti kan semakin memperkaya Bu Lilis sendiri, jadi adminnya bagus, UKM-nya juga, apalagi UKP-nya itu. Kemudian beliau juga di sela-sela kesibukan sebagai Kepala Puskesmas Garung, dan kebetulan juga sedang mempersiapkan survei akreditasi, sehingga nanti Bapak Ibu yang ada di puskesmas masing-masing atau di rumah bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Topik ini adalah MFK dan yang ketiga. Izin saya share screen untuk pertanyaannya, gitu, Dr. Lilis. Ya, dari sangat banyak, ada 10 lebih ini. Saya ya mungkin saking bingungnya. Iya. Mohon sama-sama belajar ya teman-teman. Ya. Bisa dibaca sendiri nih, Dr. Lilis, untuk setiap pertanyaannya. Saya baca dari Puskesmas Ngomong 1. Mau bertanya dari Puskesmas, apakah boleh tim MFK 3 manajemen risiko bergabung menjadi 1? Ini harapannya kalau kalau tim harapannya MFK sama K3 bisa jadi 1, tapi kalau manajemen risiko nanti kan akan irisannya tidak semua sama, begitu ya, karena MFK
dan K3 itu sudah sangat banyak gitu ya. Manajemen risiko juga akan nanti banyak, karena manajemen risiko nggak cuma bilang manajemen risiko, tapi termasuk penata laksanaannya, bagaimana kita bisa mengelola risiko. Jadi harapannya sendiri-sendiri untuk manajemen risiko dan MFK plus K3. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dari Puskesmas Ngobong 1, supaya kita tidak terlalu nanti memberikan beban yang sangat banyak menjadi oleh tim itu, sehingga baiknya sendiri-sendiri, karena nanti untuk manajemen risiko nanti juga akan mengurusi risk register, tapi ke bawahnya belum, nanti kalau ada apa namanya penanganan-penanganan yang khusus nanti akan disambungkan dengan tim mutu seperti itu. Jadi kalau harapannya tim FFK nanti masuk di dalam manajemen puskesmas, kemudian manajemen risiko masuk di dalam tim mutu seperti itu. Kemudian untuk materi, insya Allah lah nanti Ya. habis ini saya kirim, nanti Oke. beberapa saya tidak jadi karena saya tambahkan tadi untuk ikraknya ya, karena teman-teman banyak Oke. menanyakan itu. Siap, Bu Lilis. Oke. Ya, untuk laporan triwulan atau tahunan, apakah ada contoh? Nanti coba kita bikinkan contoh. Program Oke. FK-nya Pak tahunan ya, Bapak Ibu nggih. Tahunan, oke. Banyak negara. Kemudian Puskesmas Betul. Tambak Catur. Apakah orang-orang yang masuk dalam SK tim FK harus dari tim PPI dan tim MR? Terima kasih. Nah, ini teman-teman, ini agak memang di Puskesmas itu segala ada keterbatasan ya. Orang-orangnya juga sangat terbatas. Nah, tetapi tim ini harus sendiri-sendiri supaya nanti tidak terlalu banyak tugas yang akan dilakukannya. Tetapi boleh beberapa, kalau memang maaf kalau di puskesmas kan kamu lagi lu lagi gitu ya. Boleh beberapa teman-teman di tim MFK ini masuk juga di tim PPI atau juga di tim MR. Jadi tidak sendiri semuanya. Harapannya malah bisa seperti itu, karena tim MFK kan tidak sendirian, pasti ada beberapa macam, sehingga orang-orangnya juga akan bisa saling sama begitu. Tapi memang harapannya ketua timnya bisa, kalau bisa sendiri-sendiri deh gitu. Tapi tim bawahnya tahu. Nah, kalau misalnya nanti ketua timnya harus ngurusin semuanya sendirian, ya yakin nggak sanggup. Tapi orang-orang di bawahnya boleh untuk bisa bergabung, karena nanti tetap ada link antara 1.4 ini dengan bab 5 ya. Jadi harapannya, oh iya kita udah bikin, yuk kita bikin bareng-bareng seperti itu. Dan untuk implementasinya juga akan lebih mudah karena mereka nanti akan bersama-sama. Begitu. Ya. Kemudian apa Yang namanya? Puskesmas Sekayen. Apakah Zoom ini bisa dipakai sebagai dokumen workshop MFK? Boleh, silahkan. Silakan teman-teman, jadi apapun workshop MFK di puskesmas misalnya tidak sanggup untuk waktunya memungkinkan, ya apa aja boleh dipakai. Jadi memang ini salah satu jalan untuk bisa sedikit paham tentang MFK. Tapi barangkali kalau Zoom ini banyak kurangnya, saya juga mohon maaf. Tadi Dr. Cahyono juga sudah sangat banyak menyampaikan. Kalau saya barangkali tidak semuanya bisa dokumen kami tampilkan. Harapannya nanti dokumen yang mungkin sedikit dari Indonesia itu bisa juga membantu teman-teman di puskesmas gitu. Jadi puskesmas Kayen tetap semangat, monggo nanti dipakai saja sebisa penjenengan, sebutuh penjenengan. Kemudian puskesmas sekarang sambung Kebumen. Kalau sepemahaman saya untuk MFK, apakah sebuah dashboard dari unit-unit yang ada di puskesmas, misalnya dashboard dari PPI, K3, Menres, UKM, UKP. Oh, jadi begini teman-teman, kalau boleh saya menyampaikan bahwa sudah ada struktur organisasi yang ada di puskesmas. Di bawah di situ ada 6 PJ ya, 6 PJ yang akan membawai para koordinator di bawahnya. Nah, 6 PJ ini memang kalau kami melihat dari MFK, silahkan ini mau dimasukkan dalam, karena nanti beririsan dengan K3 berarti dimasukkan dalam tim mutu, atau juga akan bisa dimasukkan di dalam admin gitu ya, tim administrasi. Jadi silahkan, tetapi untuk PPI, K3 sendiri dan manajemen risiko itu masuk di dalam
di bawah koordinator PJ Mutu, Bapak. Jadi di bawah koordinator PJ Mutu itu ada PPI, ada K3, ada manajemen risiko, ada keselamatan pasien, ada audit internal ya, ada audit internal dan rapat tinjauan manajemen, serta ada tim manajemen mutu UKP, UKM dan KMP. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada struktur organisasi yang ada di Puskesmas. Itu. Nanti bisa dilihat di Permenkes 43 tahun 2019 dan ditambah dengan buku pedoman tata kelola mutu ya. Buku pedoman tata kelola mutu ini akan sedikit lebih memperjelas bagaimana struktur organisasi atau dashboard yang unit-unit yang nanti penjenengan akan masukkan. Kemudian Puskesmas Purbalingga, apakah register risiko di MFK boleh sama dengan register risiko di UKP? Silahkan, ini beririsan. Jadi mana-mana yang menjadi risiko di UKP akan semua masuk di register risiko MFK. Jadi seperti jadi gini, maaf. Jadi register risiko di UKP itu juga kalau misalnya ada program-program MFK di situ, jadi tetap dimasukkan. Jadi kalau bisa register risiko ini kita memang sedikit memisahkan antara dalam gedung dan luar gedung. Dalam gedung dalam tanda petik UKP, sarana prasarana yang di dalam gedung. Nah, tapi kita tidak boleh meninggalkan register risiko yang ada di UKM dan administrasi. Sehingga memang semua bisa dimasukkan, Pak, boleh sama dan harus sama. Jadi supaya semua ini register risiko itu sebenarnya cuma satu saja, gitu. Register risiko cuma satu saja, baik itu di UKM, di MFK sarana prasarana, ataupun di UKM, semua harus jadi satu, namanya register risiko. Ini tidak boleh dipisah-pisah dan semua harus dikerjakan berbarengan juga dengan tim manajemen risiko, gitu, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian Puskesmas Kletek 1. Rencana dari Puskesmas kami akan melakukan pelatihan terkait penanggulangan APAR dan ada simulasi kebakaran dengan mengundang pihak ketiga. Apakah sudah termasuk dalam diklat? Sampun? Jadi silahkan mengundang, misalnya mengundang damkar, begitu itu sudah menjadi suatu kegiatan diklat MFK ya. Jadi silahkan kalau kita setiap tahun mengundang damkar sekalian mengganti ED apar-apar yang ED, silahkan masuk sekalian, dibuat suatu kerangka acuan kegiatan di mana di situ nanti ada pelatihan penanggulangan kebakaran, dan ini sekalian simulasinya, dan ini biasa sudah dilakukan teman-teman, monggo untuk dimasukkan gitu ya. Kemudian untuk laporan MFK yang mana nggih, nanti kita berikan contoh beberapa laporan, maksudnya laporan yang mana gitu nggih. Ada banyak laporan MFK nggih gitu. Kemudian dari Cilacap, register risiko yang ada di tim MFK atau K3 di bab 1 dan register risiko di tim manajemen bab 5.2 nanti ya, apakah dokumennya disamakan? Samakan teman-teman, jadi samakan, karena memang ini bekerja harus dalam tim yang berbeda tetapi harus bekerja sama. Jadi silahkan masukkan ya, manajemen risiko mulai berpikir dari tim MFK atau K3, tim manajemen risiko dan tim PPI, semua dijadikan satu untuk bisa bekerja sama sareng. Jadi cuma nanti harus benar-benar rapat bareng ya, seperti itu. Dari Pak Alfian, apakah register risiko harus meliputi keamanan, keselamatan, kewaspadaan, kebencanaan, utilitas risiko kebakaran atau semua Bapak? Jadi harapannya 7 program yang sudah diadakan di standar dengan kriteria 4.1 sampai 4.8 itu memang harus masuk gitu. Jadi tapi mungkin ini beberapa ada pilihan yang coba yang diambil yang standar dulu, yang diminta di dalam standar kriteria akreditasi. Kalau memang itu wajib, jadi itu wajib, jadi tidak boleh dipilih salah satu gitu.
Kemudian untuk screening pasien risiko jatuh, apakah bisa untuk program keamanan? Oh, pasti, nggih. Jadi screening pasien risiko jatuh itu tadi sudah saya matur di awal bahwa orang dengan risiko jatuh pasti dia akan masuk dalam orang yang berkebutuhan, gitu. Jadi ini memang perlu sekali untuk screening risiko jatuh. Pasti dia berkebutuhan. Kalau sudah ada risiko jatuh, pasti kita harus segera ada tindak lanjut. Tadi sudah disiapkan sarana prasarana, sudah disiapkan SOP-nya, ya. Bagaimana menangani pasien risiko jatuh. Nah, seperti itu harus disosialisasikan ke semua layanan. Jadi harapannya risiko jatuh dimanapun sejak pasien datang sudah bisa terdeteksi. Ya, seperti itu. Jadi silakan dimasukkan. Kemudian kode daruratnya untuk puskesmas berupa apa, Bu? Apakah harus helm ataukah boleh yang lain, misalnya rompi gitu. Nah, kode darurat puskesmas maksudnya kita masukkan harus helm. Harapannya ini adalah pelindungan. Ini adalah pelindungan sehingga harapannya tetap ada helmnya ya. Karena ini pelindungan kebakaran dan wanita, kita melindungi diri kita sendiri. Ini merupakan suatu alat pelindung diri apabila terjadi risiko kebakaran, ya apa yang harus kita, dan juga sebagai suatu identitas. Identitas bahwa saya bertanggung jawab terhadap ini. Saya juga harus melindungi diri pribadi dengan helm. Jadi harapannya tadi rompi itu kalau sempat pakai rompi, kalau misalnya udah kebakaran nggak sempat pakai rompi, ya nggak usah pakai rompi, sudah pakai helm, insya Allah sudah tahu bahwa dia harus bertugas di mana. Seperti itu, nggih. Jadi rompinya ya kalau memungkinkan untuk memasang rompi, kalau memang tidak memungkinkan, wong kita keburu kalau kebakaran itu udah panik sendiri, harapannya bisa mengambil helm, itu menunjukkan bahwa identitas saya adalah seorang petugas yang menyelamatkan pasien, saya menjadi petugas yang menyelamatkan dokumen dan memadamkan api. Seperti itu, nggih. Kemudian untuk puskesmas Kalikajar, analisa dalam perencanaan dan monitoring harus dengan notulensi atau bisa dengan bukti via chat. Sebenarnya analisa dalam perencanaan itu pasti pakai bukti dengan notulensi, ya. Tapi kalau monitoring bisa saja fotonya dalam bentuk via chat, atau yang memonitor online lain fotonya dikirimin, atau memonitornya dalam bentuk WA, itu juga boleh. Kita rasanya tidak usah menyulitkan teman-teman yang ada di puskesmas. Mana-mana yang bisa dikerjakan, kerjakan. Tetapi perencanaan dan monitoring, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tetap harus dikerjakan seperti itu. Jadi tidak usah dibikin susah puskesmas Kalikajar. Kalau memang itu bisa chatnya sempat di copy, dimasukkan dalam Word dalam bentuk notulensi, alhamdulillah. Kalau nggak sempat ya sudah di anu saja, di apa namanya, di screenshot bahwa itu memang dilakukan pada tanggal tersebut, ya. Kemudian untuk membuat HVA tingkat puskesmas, lebih baik identifikasinya bersama BPPD Kabupaten Gedong. Jadi alhamdulillah kalau bisa dengan BPPD, tetapi BPPD ini berpikir tingkat kabupaten. Jadi kita bisa ngangsu kapruf kepada BPPD, oh bagus itu karena dia juga membuat suatu HVA, gitu ya. Atau dengan pabrik, misalnya kita di kita banyak pabrik, di situ juga sudah ada HVA, sehingga kita bisa bekerja sama dengan beliau-beliau yang sudah membuat. Nanti kita pikirkan untuk yang internal kita untuk dimasukkan. Karena internal kita nggak dipikirin oleh BPPD, seperti itu. Okay? Jadi silahkan, BPPD itu sebenarnya lengkap di situ sampai kepada mitigasinya, sampai kira-kira nanti rencana kontingensinya. Jadi teman-teman kalau baik-baikan saja sama BPPD, saya juga gitu kok, nunut-nunut. Oh ternyata beliau seperti ini yang dari BPPD, gitu ya. Kemudian untuk Puskesmas Losari, Mbak Fatona, itu ya. Untuk elemen 142C, apakah simulasi terhadap kode darurat berupa video dilakukan langsung ketika penilaian? Oh, boleh. Kalau misalnya untuk safety briefing bahwa ada simulasi seperti itu, silahkan untuk video. Tetapi aslinya pokoknya yang ditanyakan bahwa kita pernah memberikan suatu refresh simulasi terhadap kita karyawan, gitu ya. Kalau misalnya itu divideokan dalam bentuk nanti safety briefing, gitu bisa, gitu ya. Kemudian usaha Wungu 1, untuk kode-kode kedaruratan yang jumlahnya 8 itu apakah harus disimulasikan satu persatu? Ya, untuk minimal puskesmas itu ada 2 kode kedaruratan yang penting, bahwa ada kode kedaruratan code blue dan kode kedaruratan kebakaran, ya red code. Jadi ini yang 2 teman-teman, monggo harapannya bisa disimulasikan
di puskesmas dan harus paham. Kalau misalnya nanti 8 atau 4 itu bisa apa namanya sosialisasikan, alhamdulillah gitu ya. Karena memang ada risiko-risiko lain bukan hanya sekedar PHD atau eh, kebakaran. Jadi ada yang lain. Kemudian terkait dengan SPA pada aspal untuk puskesmas yang harusnya 100%. Itu ya Pak ya, untuk Pak Propo ya. Kalau yang tidak reaktif baru 60%. Kemudian Cilacap Utara 1, simulasi code green pada karyawan apakah harus mengundang pembicara di BPBD atau boleh internal. Kalau jenengan sudah mempelajari code green dan tidak memungkinkan untuk pembicara BPBD atau memang sudah ada, biasanya BPBD itu mengundang puskesmas, beberapa puskesmas untuk bisa salah satu mewakili. Nah, kalau memang itu boleh di OJT-kan kepada teman-teman. Kalau misalnya kok nggak ada, kita belajar sendiri. Di nopong ya, di didokumenkan, enggak apa-apa, istilahnya begini. Tadi tidak sempat untuk memanggil ya kita bikin suatu yang apalah inovasi sendiri di puskesmas. Seperti itu. Puskesmas Pagentan sudah ada SK pengurus barang, sudah ada dari kabupaten. Apakah perlu membuat SK pengelola aspak dan pengurus lagi di puskesmas? Selama penjenengan membuat SK pengelola barangnya hanya koordinatornya, perlu membuat SK lagi di puskesmas. Karena kalau yang dari kabupaten itu adalah ditunjuk orang-orang yang memang hanya menjadi koordinator. Nah, padahal ke bawah jenengan nggak mungkin bisa bekerja sendirian untuk aspak. Jadi mungkin perlu teman-teman tim ya, tim aspak gitu ya, tim MFK tentang sarana prasarana. Nah, itu perlu bikinlah SK tim sendiri, di mana di situ kita memasukkan orang-orang yang dari unit-unit untuk bisa bekerja bareng, memikirkan bareng. Jadi kalau yang dari kabupaten itu sebagai dasar koordinatornya. Seperti Izin itu. Dr. Lilis ya. Izin Dr. Lilis, ini saya beri kesempatan pada yang barangkali ada yang mau raise hand, satu kesempatan, monggo. Nggih, Bapak monggo Ibu. ingkang badhe apa namanya menanyakan. Nggih, monggo. Dari Puskesmas. Raise hand Puskesmas Banjarnegara 2. Silakan dari Puskesmas Banjarnegara 2. Yang raise hand, silakan. Ya, selamat pagi, Dok. Pagi, Selamat pagi, monggo. Pak. Yang mau saya tanyakan, untuk misal ada kode kebakaran, apakah helmnya kita harus menyediakan banyak atau cukup 4 aja untuk koordinator saja? Ngaten nggih. Ya, kalau memang memungkinkan silahkan di ruang lain juga ada Pak gitu. Di ruang lain ada bisa dipakai. Tapi kalau memang kok puskesmasnya terbatas nih beli helm mahal-mahal nih gitu. Ya sudah satu, tetapi dia bisa mengkoordinir teman-temannya yang ada di situ gitu ya. Oke, Dan siap. iya gitu. Kalau misalnya kok di ruangan lantai atas ya bikin sendiri, di ruangan lantai bawah bikin sendiri. Jangan nanti satu dibawa naik turun nggak jadi. Nanti kan kebakaran itu kita harus berpikir dalam hitungan detik, menit gitu. Jadi harapannya di setiap lantai ada, di setiap ruangannya agak jauh juga ada gitu Pak. Nanti dia bisa mengkoordinir teman-teman lain untuk bisa ayo itu seperti itu. Dan alhamdulillah tugas yang memang benar-benar itu ya memang paham dan bisa gerak cepat gitu. Seperti itu. Ya, Nah, sudah. Dokter Lilis sebentar izin nambahkan. Artinya ini Ana Dok. Iya, izin. Ya. Kalau misalnya kan kita ada beberapa gedung nih, ada 2 gedung, kemudian yang satu gedung itu 2 lantai, yang satu untuk KIA. Artinya minimal kita ada tiga tempat ya, 3 set ya Dok ya. Iya betul, karena juga di beberapa gedung gitu. Jadi itu yang memang harus ada lingkungan sekitarnya yang bisa kita koordinasi, yaitu ya harus ada jadwal gitu ya. Kalau satu satu jadwal agak repot juga gitu ya. Tapi apabila ada keterbatasan ya paling boten beda gedung ya harus ada, karena kan kebakaran kita nggak tahu titik kebakarannya di mana. Titik kebakaran itu bisa timbul di mana saja. Ya sehingga itu yang tugas utama dari petugas yang ada di situ adalah respon seperti itu. Ngaten Mbak Ana, barangkali kekurangannya sama. Berarti Iya dengan kan jadwal orangnya juga beda-beda. Nggih. Jadi Kemudian di ruangan sana siapa gitu ya.
Jadi misalnya di Oh, TU kan ada kemungkinan kebakaran ya. Ya oke, orang-orangnya oke. diambil yang di orang-orang deket Yang TU di situ, atas. jangan ngambil Oh, oke. petugas yang jauh di sana lah. Nanti Oke, malah oke. eneng-enengan nggak jadi karena tadi kita berhitung dalam detik, dalam menit. Sehingga orang yang bertugas di situ harus bisa kamu menyelamatkan ABC seperti itu. Oke, Ngaten, oke. ya. Nggih, Ya jangan Dok, satu lari-lari lagi. ke gedung lain nanti. Ya, seperti Oke. itu. Dok, satu lagi. Untuk simulasi kebakaran sama seperti pelatihan BHD itu, apakah idealnya dilakukan setiap tahun atau cukup 1 tahun untuk 1 kali untuk 2 tahun misalnya kayak gitu? Oke. Kalau di standar 1 tahun ya 1 tahun. Jadi untuk merefresh karena ya pegawai puskesmas itu kan sok ganti-ganti, sok gini ya apapun ya tetap itu kadang lupa sehingga misalnya nanti kita nggak BHD udah bisa, udah apal lah semuanya gitu ya. Tiap tahun kita bikin itu untuk merefresh supaya teman nggak lupa karena oh nggak butuh nih udah bertahun-tahun nggak ada kejadian apa namanya yang memerlukan life saving berarti nggak usah gitu. Jadi memang harapannya setiap tahun sudah jadi standar di mana kita bisa selalu merefresh teman-teman. Ya misalnya kalau ada keterbatasan ya nggak perlu pakai pakai mengundang undang narasumber, pakai saja orang yang memang sudah dilatih di puskesmas untuk bisa merefresh teman-temannya. Seperti Oke, itu, Mbak Anya. terima kasih Oke, dok. terima Ya, kasih, Dok. Ya, sampun jelas nih dokter Ani nggih dari Betul, Dok. Ya, nggih dari jelas, Pak. Terima panel kasih. ya. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Dokter Lilis banyak pertanyaan ya, yang belum dijawab tapi sayangnya waktu begitu ya. tidak bisa ya. Waduh. Ya, Oh, waktunya ya. sangat Nanti kita sudah dibatasi waktu dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Parlupi sehingga barangkali nanti untuk pertanyaan yang masuk chat room akan kami sampaikan kepada Dr. Lilis untuk dijawab secara tertulis ya, ngaten. siap-siap nanti saya jawab sebisa saya, nggih. Nggih. Terima kasih Dr. Lilis atas materinya dan atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali dan untuk tidak bosan-bosan barangkali nanti ada peserta yang menghubungi barangkali nggih secara pribadi dan jika Monggo. akan melanjutkan kegiatan lagi kami persilakan tetapi kami juga sangat berharap nanti di sesi diskusi berikutnya Dr. Lilis bisa ikut menyertai Ibu Parlupi Mbak ngaten. Upi. Nggih. Siap-siap nanti Nggih. saya menyampaikan Mbak Upi. Nggih. Matur Oke, nuwun Mbak terima Asri, Bu kasih Lilis, nggih Bu teman-teman semangat Lilis. untuk bisa Nggih. melaksanakan kita kerja Nggih. bareng-bareng nggih. Nggih. Ya. Nggih, terima Matur kasih Bu nuwun. Lilis. Monggo nggih. Masih Kami di Zoom ini aja ya Bu nggih. Lilis ya, jangan Lilis. pergi-pergi. Siap. Nyambi. Nggih. Saya off kamera aja ya, Mbak ya. Oke. Nggih. Nggih.